Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felsi dari Prodi PAI 5C dengan NIM 2210201048. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas video dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Messi Oktavia SPD MSI. Langsung saja pada penjelasan materi masalah, fokus judul penelitian, dan teori dalam penelitian kualitatif. Yang pertama itu masalah dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Yang pertama, masalah yang dibawa oleh peneliti tetap sehingga sejak awal sampai akhir penelitian sama. Dengan demikian, judul proposal yang dengan judul laporan penelitian yang sama. Yang kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu memperluas dan memperdalam masalah yang telah disiapkan. Dengan demikian, tidak perlu banyak perubahan, sehingga judul penelitian cukup disempurnakan. Yang ketiga tuh, masalah yang dibawa peneliti tetap setelah memasuki lapangan berubah total, sehingga harus diganti masalah. Dengan demikian judul proposal dengan judul penelitian yang tidak sama dan judulnya harus diganti. Dalam institusi tertentu, judul penelitian yang digunakan ini sering mengalami kesulitan administrasi. Oleh karena itu, institusi yang menangani penelitian kualitatif ini harus mau dan mampu menyesuaikan dengan karakteristik masalah kualitatif ini. Yang selanjutnya ada fokus penelitian kualitatif, yaitu pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan fasibilitas masalah yang akan dipecahkan, sehingga selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu. Selain masalah suatu masalah itu dikatakan penting apabila masalah tersebut tidak dipecahkan melalui penelitian, maka akan semakin menimbulkan masalah baru. Masalah dikatakan urgent atau mendesak apabila masalah tersebut tidak segera dipecahkan melalui penelitian, maka akan semakin kehilangan berbagai kesempatan untuk mengatasinya. Masalah dikatakan fashbel apabila terdapat berbagai sumber daya untuk memecahkan masalah tersebut. Untuk menilai masalah tersebut penting, urgent, dan fashbel, maka perlu dilakukan melalui analisis masalah. Selanjutnya, bentuk rumusan masalah. Berdasarkan level of explanation suatu gejala, maka secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang pertama itu ada rumusan masalah deskriptif, yaitu suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Yang kedua itu ada rumusan masalah komparatif, yaitu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain suatu dibandingkan dengan yang lain. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif atau hubungan, yaitu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengonstruksikan hubungan antara situasi sosial dan domain satu dengan yang lainnya. Rumusan masalah asosiatif ini dibagi menjadi 3, yaitu hubungan simetris, kausal, dan resiprokal atau interaktif. Hubungan simetris adalah hubungan suatu gejala yang munculnya bersamaan, sehingga bukan merupakan hubungan sebab akibat atau interaktif. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Selanjutnya hubungan resiprokal atau yaitu hubungan yang saling mempengaruhi. Dalam penelitian kualitatif, hubungan yang diamati atau ditemukan adalah hubungan yang bersifat resiprokal atau interaktif. Selanjutnya, judul penelitian kualitatif.
Judul dalam penelitian kualitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, judul penelitiannya harus sudah spesifik dan mencerminkan permasalahan dan variabel yang akan diteliti. Judul penelitian kualitatif digunakan sebagai pegangan peneliti untuk menetapkan variabel yang akan diteliti. Teori yang digunakan, instrumen penelitian yang dikembangkan, teknik analisis data, serta kesimpulan. Selanjutnya, teori dalam penelitian kualitatif. Semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Dalam penelitian kualitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Oleh karena itu, landasan teori dalam proposal penelitian kualitatif harus sudah jelas teori apa yang akan dipakai. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.